Aku rencananya mau liburan akhir tahun nih bareng sama keluarga, bareng sama suami, bareng sama anak, bareng sama beberapa keluarga dari suamiku juga. Nah, kita rencananya mau pergi ke Melbourne. Terus memang sebenarnya ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita siapin sebelum kita liburan. Yang pasti kalau aku selalu ngecek cuaca di sana tuh lagi seperti apa. Karena kebetulan sekarang Melbourne tuh lagi cuacanya itu lagi panas, lagi summer. Tapi kalau Melbourne itu tuh terkenal dengan kota yang cuaca tuh ekstrim. Jadi dalam sehari dia bisa benar-benar berubah suhunya, misalnya paginya panas banget bisa 38 derajat, siangnya 38 derajat, sorenya bisa hujan deras, malamnya bisa dingin banget. Nah, makanya itu penting banget kita sebagai seorang ibu harus benar-benar prepare nih. Baju apa yang harus kita bawa pada saat kita liburan. Penting banget untuk ngecek, jangan lupa yang pertama itu adalah cuaca. Yang kedua, kita juga harus ngecek, misalnya nih kita bisa ngecek cuaca melalui kita bisa cek lewat internet, ataupun kalau kita punya keluarga atau teman yang lagi ada di sana, kita juga bisa langsung nanya sama dia. Terus setelah itu, kalau aku nih pemirsa, aku tuh kebiasaan setiap aku pergi traveling, aku tuh membiasakan untuk membuat satu note yang isinya adalah peralatan apa aja yang harus dibawa. Kalau untuk aku dan suami aku, biasanya memang aku sendiri yang packing. Tapi kalau itu udah biasa lah, karena kita kan orang gede biasa bawanya baju tangan panjang, atasan, bawahan. Tapi kalau kita bawa anak, itu kan pasti akan lebih ribet. Karena nama bawaan anak itu banyak banget. Semua jangan sampai ada yang ketinggalan. Maka dari itu, untuk antisipasinya nih pemirsa, aku selalu buat di dalam satu note, itu aku tulis dulu semuanya. Apa aja, sampai panjang banget. Udah lengkap semua. Setelah itu pada saat aku packing, aku tinggal checklist. Ini udah, oke, udah. Ini udah. Yang namanya packing itu pemirsa nggak bisa diburu-buru. Dan nggak bisa yang namanya dalam sekali nulis langsung semuanya inget. Nggak, pasti ada aja nanti yang, oh iya kurang, ditambahin lagi, oh iya kurang. Itu dia pentingnya menurut aku, membuat memo ataupun notes apa aja barang yang harus dibawa. Obat. Obat, terus apa lagi ya? Obat, perlengkapan mandi. Udah, perlengkapan mandi. Ini. Sisir, odol, buat daging. Terus cemilan. Oh iya, cemilan. Cemilan Quenzi nggak boleh sampai lupa nih. Ya, oh ini susu. Oh ini dia, kesukaan dia cemilan. Tadi bisa dilihat aku bawa beberapa baju untuk Quenzi. Aku bawa untuk sehari-hari kayak kaos, polo shirt, kemeja. Terus aku juga nggak lupa bawa baju angetnya dia, mulai dari sweater, cardigan, sampai dengan jaket-jaketnya dia. Karena aku nggak mau pemirsa sampai di sana tuh Quenzi akhirnya kedinginan. Lebih baik aku prepare tapi nggak kepake daripada apa yang aku perlu itu nggak aku bawa. Oh ya pemirsa, aku juga mau ingetin nih, untuk baju sebaiknya kita bawa seperlunya aja secukupnya. Karena namanya bagasi itu, kita kan ada batas limitnya kan. Kita cuma bisa bawa 20-30 kg. Nah lebih baik kita bawa secukupnya. Kalaupun di sana kurang, kita bisa nyuci bajunya. Gampang kok, kita cuma tinggal beli deterjen aja, tinggal kucek bajunya, jemur di kamar mandi. Besoknya udah kering dan bisa dipakai lagi. Terus selain itu tadi juga bisa dilihat kalau aku bawa susunya Quenzi. Susu aku lebih memilih aku membawa susu UHT. Karena di sini selain praktis juga, Quenzi bisa langsung minum. Jadi nggak perlu harus dimasukin ke kulkas, harus dingin-dingin. Tapi cukup dengan suhu ruangan, bisa tinggal langsung diminum deh. Setelah itu yang penting juga adalah obat. Obat pemirsa jangan sampai ketinggalan karena obat ini penting banget. Kalau emang udah parah, akhirnya kita bisa sih akhirnya udah demam tinggi, akhirnya kita bisa di sana untuk cari dokter. Tapi kalau cuma misalnya pilek, batuk, ataupun penyakit-penyakit yang memang ringan, kalau bisa kita bawa obat yang biasa kita minum dari rumah. Jadi nih pemirsa, aku sampai kemarin tuh aku datang ke dokter aku, cuman untuk konsultasi dan minta resep obat cadangan apa yang harus aku bawa. Misalnya obat batuk, obat pilek, karena kan itu semua harus pakai resep dokter. Jadi aku udah tebus untuk cadangan kalau seandainya Quenzi nanti sakit. Tapi mudah-mudahan sih aku berharap Quenzi nggak sakit. Quenzi di sana bisa tetap ceria, bisa tetap main terus supaya juga liburannya juga menyenangkan. Jadi yang paling penting obat panas, jangan lupa paling penting obat panas, obat batuk, obat pilek. Obat untuk diare, kalau dia salah makan, nggak pernah tahu kan yang namanya lagi di negeri orang, ternyata salah makan ataupun makanan yang nggak cocok, akhirnya menyebabkan jadi diare ataupun buang-buang air.
Itu aja sih pemirsa kurang lebih obat-obat yang harus dibawa. Susu, obat. Oh, ini dia yang paling penting juga nggak boleh lupa, mainan. Selain itu aku juga nggak lupa untuk bawa mainan. Mainan kesukaannya Quenzia itu Thomas. Karena aku takut banget di sana akhirnya dia nanti bosen di pesawat ataupun apalah, akhirnya dia bosen nangis-nangis. Makanya itu supaya mengantisipasi bosannya dia, aku bawa mainan dia yaitu Thomas. Aku bawa banyak banget Thomasnya supaya dia nggak bosan. Selain itu juga aku nggak lupa untuk bawa peralatan mandinya dia. Dan yang pasti nggak lupa dan nggak ketinggalan adalah stroller. Memilih stroller pada saat traveling itu juga penting pemirsa. Kita harus memikirkan berat stroller itu jangan sampai terlalu berat. Akhirnya suami kita akhirnya bawa stroller akhirnya jadi kesakitan pundaknya. Jadi kalau bisa pilih stroller yang seringan mungkin, sepraktis mungkin dilipat. Kalau aku memilih stroller yang lebih praktis, gampang, akhirnya bisa untuk dimasukin ke dalam kabin pesawat. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk masukin ke dalam bagasi. Kita tinggal lipat, langsung masukin ke kabin, udah deh selesai. Pada saat turun pesawat bisa langsung dipakai strollernya. Dan yang terakhir yang kadang-kadang malah kita tuh lupain, semuanya udah beres. Yang kita lupa yaitu adalah paspor. Jangan lupa untuk ngecek paspor. Kalau untuk yang negara tujuan yang membutuhkan visa, jangan lupa dicek ya apakah visanya masih berlaku atau enggak. Jangan sampai kejadian udah siap semuanya ternyata visanya expire. Oke pemirsa, semoga informasi dan pengalaman saya, Saskia dan juga Ririn bersama anak-anak bermanfaat ya. Selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Salam Ibu Pintar.